Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama penasihat muda Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim, Bapak Zagi Berian, dengan topik Green Jobs, masa depan karir dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Andrianto Rikri Kusmara, SSN, MSN. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembicara narasumber kita pagi ini yang menurut kami yang sudah senior-senior tentu saja masih muda dan segar dan cemerlang ya. Senang sekali bisa menghadirkan Mas Zagi Berian, alumni ITB yang juga sudah dalam waktu yang relatif singkat ya, setelah lulus sudah banyak berkiprah menjadi salah satu contoh alumni ITB yang berdampak untuk masyarakat Indonesia maupun dunia. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Direktur yang sudah hadir mengawal acara Studium Generale ini, kemudian juga staf lain, Ibu Moderator, Bu Alvita, terima kasih ya atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pagi ini sebagai pembuka Studium Generale yang harusnya minggu lalu ya, karena ada satu dan lain hal kita selenggarakan secara offline terbuka hari ini. Namun perlu sampaikan bahwa Studium Generale ini sebetulnya dibuat tidak sekedar kuliah ya, tapi juga kita ingin membangun mahasiswa kita dan nantinya alumni-alumni kita menjadi leaders pada bidangnya atau leaders pada bidang-bidang baru. Seperti Mas Zagi ini
berhasil menemukan satu jalur yang tentu saja tidak bisa kita bayangkan sebelumnya ya. Yang topik hari ini Green Jobs, tadi saya 10 menit aja ngobrol sudah nggak kuat, pengen ngobrol berjam-jam lagi gitu ya. Karena begitu inspiratif. Jadi saya harapkan contoh pembuka Studium Generale ini menjadi satu inspirasi buat kita semua, setiap individu dari kita untuk selalu menjadi inspirasi di kemudian hari dengan berbagai bidang yang kita kembangkan. Tentu saja ini saya rada kaget juga, ternyata ada yang tidak kebagian tempat duduk ya. Mas Zaki banyak sekali ini ya yang hadir ya di sini ya. Nah, peserta kita tuh juga hibrid ya. Jadi ada peserta dari Jatinangor dan kampus Cirebon ya. Jadi kalau 1.300 ya, 1.300 peserta ya. Jadi tepuk tangan buat kita semua menyemangati. Nah, jadi para mahasiswa sedikit saja saya ingin informasikan. Jadi tadi kita sedikit berdiskusi tentang transisi energi ya. Nah, kita juga ITB sedang bukan merintis ya, jadi sudah mulai menata di sana sini untuk transisi energi. Nah, oleh sebab itu nanti mohon juga dari kita semua para mahasiswa untuk mulai bersama-sama memikirkan, kasih masukan kepada unit-unit, kepada rekan-rekan semua, bahwa hemat saya tadi sedikit diskusi, transisi energi ini juga tidak saja soal infrastrukturnya ya, tapi soal mental kita juga. Nah, ini yang saya harapkan nanti rekan-rekan semua mahasiswa untuk menguatkan budaya energi yang bersih, energi yang terbarukan, energi yang berkelanjutan untuk kampus ITB ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin menegaskan ya Mas Zaki dan rekan-rekan semuanya bahwa ITB telah menetapkan satu visi tentang kampus yang berdampak atau alumni yang berdampak ya. Jadi kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, tapi jangan lupa bahwa kita punya semangat untuk memberikan dampak kepada masyarakat kita. Jadi kita juga bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu kami berharap kuliah umum hari ini dapat membuka wawasan baru kita semua dan tentu saja menyalakan semangat inovasi yang berkelanjutan bagi mahasiswa ITB dan generasi muda. Saya yakin banyak sekali cerita-cerita yang menarik pagi hari ini dan mudah-mudahan jadi penyemangat kita untuk menjadi bagian dari kampus dan maupun alumni dan mahasiswa ITB yang berdampak. Demikian saya kira sambutan pengantar dari saya, tidak perlu berlama-lama. Dengan ini saya nyatakan Studium Generale hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama materi utama pada hari ini yang akan disampaikan oleh Penasihat Muda Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim Bapak Zagi Berian dengan topik Green Jobs, masa depan karir dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Alvita Puspahandayani STMT. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Jejaring dan Kegiatan Alumni, Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir ITB, dan juga dosen Kakak Spasial dan Kadaster Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kepada Dr. Alvita, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak WRKMAA, Pak Rikrik, Bapak Ibu Direktur dari Direktur Humas,
Ditlumnir dan Ditmawa, juga Bapak Ibu pengampu mata kuliah Studium General. Selamat pagi juga adik-adik ya, teman-teman atau adik-adik yang sudah hadir di acara Studium General ini, baik yang hadir langsung di Aula Barat ITB kita yang tercinta ini, maupun yang hadir secara online dari ITB Jatinangor dan ITB Cirebon. Jadi jumlahnya sekitar 3.000 lah ya. Ya, untuk pagi ini Studium General ITB ini biasanya nggak sepenuh ini, banyak sekali teman-teman di belakang yang tidak kebagian tempat duduk ya. Pasti semuanya sudah melihat topik hari ini itu menarik sekali ya, karena topik hari ini terkait dengan green job, masa depan karir dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi saat ini saya pikir semua yang terkait dengan sustainability, transisi energi, dan ekonomi hijau itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan untuk di Indonesia ya, tapi sebuah kebutuhan. Walaupun Indonesia mungkin sekarang menghadapi banyak sekali tantangan untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau, tapi peluang itu ada, potensi itu besar, dan itu dibuktikan oleh salah satunya oleh narasumber kita pagi ini, yaitu Mas Zagi. Ya, saya panggilnya Mas Zagi karena Mas Zagi ini adalah mesin 2016 ya, alumni ITB mesin 2016. Nah, waktu pertama saya mendapat tugas untuk menjadi moderator, hal pertama yang saya lakukan adalah menggoogling Mas Zagi gitu ya. Begitu di googling Mas Zagi, saya intip LinkedIn-nya. Ternyata Mas Zagi ini sudah sangat aktif sejak Mas Zagi masih di kemahasiswaan di HMM waktu itu. Ya, semua sangat tertulis dengan baik, tercatat dari kemahasiswaannya seperti apa, ide-ide beliau ketika membentuk SRE ya, nanti akan beliau perkenalkan juga di sini, sampai sekarang Mas Zagi bisa jadi penasehat muda Sekjen PBB ya. Iya, PBB yang itu ya, yang UN ya, PBB yang di New York ya. Jadi ini juga mungkin catatan ya buat teman-teman, buat adik-adik di sini. Tidak ada satu kegiatan pun yang tidak penting, ya. Semua itu langkah kecil yang kemudian menjadi satu langkah besar. Jadi di ITB itu juga ada pengembangan karir, kita ada career center, dan mengupdate LinkedIn atau mengupdate CV kalian, itu sesuatu yang bisa kalian lakukan loh dari sekarang. Jadi kalian juga lebih semangat untuk melakukan sesuatu, apa ya, saya bisa berkontribusi apa ya, berdampak apa ya. Itu yang dilakukan oleh Mas Zagi ya dari 2016. Jadi nggak tiba-tiba jadi Sekjen PBB gitu ya. Ya, penasehat muda. Semoga nanti jadi Sekjen PBB ya. Oke, baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita bisa lihat CV-nya di sini. Achievement-nya beliau itu pernah menjadi dari regional leader dari ASEAN, bahkan pernah membantu Kementerian ESDM juga, sampai akhirnya bisa jadi penasehat muda Sekjen PBB ya. Kita akan memanggil Mas Zagi ke depan dan kita akan mendengarkan Mas Zagi sampai 1 jam ke depan. Tolong dicatat kalau misalnya ada pertanyaan ya, nanti kita akan ada sesi diskusi juga setelah Mas Zagi menyampaikan paparannya. Ya, silakan Mas Zagi. Kita beri tepuk tangan. Langsung aja. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ITB, saya diundang kembali, rasanya saya kangen juga balik lagi ke kampus. Terima kasih juga Bapak Wakil Rektor, para pimpinan semua yang sudah hadir, dan teman-teman di sini, adik-adik saya juga yang ikut serta dalam kegiatan Studium Generale. Rasanya tahun 2016 itu saya baru masuk ke sini juga sama, duduk kira-kira di tengah gitu. Saat saya duduk di tengah juga saya melihat beberapa narasumber-narasumber yang menginspirasi saya waktu dulu. Namun hal yang ingin saya sampaikan saat ini adalah jika saya mendapatkan materi ini
di saat fase teman-teman sekarang mungkin saya bisa mempercepat proses-prosesnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam beberapa waktu ke depan itu adalah hal-hal yang saya dulu belum pernah rasakan di zamannya teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman bisa implementasikan. Boleh dibantu? Ya, jadi ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin mengenalkan dulu, ketika saya lulus di ITB sampai sekarang, saya mengambil jalur yang berbeda dari teman-teman seangkatan saya. Di mana saya jurusan teknik mesin, teman-teman saya juga banyak yang bekerja di korporasi, lalu juga banyak bekerja di sektor pemerintahan. Namun dari teman-teman semua, kira-kira sayalah yang berbeda karena saya membangun non-profit organisasi atau yang kita sebut sekarang adalah Society of Renewable Energy, SRE. Dan dulunya SRE itu dibangun tahun 2019 saat saya masih ada di tingkat 3 teknik mesin ITB. Dari situ saya fokus membangun organisasi ini dari 2019 hingga 2025 sekarang sudah berkembang di 53 kampus, dan 1 tahunnya kita bisa mendapatkan member sekitar 4 ribuan anak-anak muda di Indonesia. Kami melihat bahwa ketika kita menciptakan suatu solusi yang ingin kita bawa ke Indonesia, kuncinya adalah desentralisasi. Desentralisasi itu sangat penting untuk kita coba buat di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu ada 17.000 pulau. Jadi kita tidak bisa menggunakan tenaga kita untuk datang satu persatu ke daerah-daerah yang ingin kita berikan solusinya. Jadi kita harus mereplikasi diri kita di berbagai macam daerah. Itulah visi waktu itu saya membangun SRE. Dan saya melihat juga di sini dulu 2019 itu program keberlanjutan seperti transisi energi, perubahan iklim belum semasif saat ini. Karena belum ada penetrasi digital yang begitu transformatif. Ketika memang adanya pandemi, manfaat baiknya adalah kita semakin dekat dengan adanya digitalisasi. Dengan adanya itu, jadi kita bisa mempermudah proses komunikasi kita, kolaborasi kita, sehingga di era digitalisasi ini sudah saatnya teman-teman itu memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Dan ini ekosistem yang kita punya beberapa perlombaan, ada platform pencarian kerja seperti LinkedIn tapi khusus di pekerjaan hijau, lalu juga kita mengedukasi adik-adik semua. Dan kita juga sering menciptakan buku-buku, di mana buku-buku ini semua adalah karya dari teman-teman, baik itu yang masih mahasiswa dan juga yang sudah lulus. Jadi teman-teman yang bekerja di organisasi kami kurang lebih sekarang sudah ada full time 30 orang. Itu full time, mereka bekerja secara profesional yang dari dulunya itu bareng-bareng nih bersama kita semua membangun asa gitu, bagaimana jalur ini adalah jalur yang sekarang itu bisa menjadi solusi lah untuk membangun Indonesia dan juga mendukung program-program pemerintah. Dan melalui buku-buku ini, karya dari teman-teman semua itu bisa dilihat oleh banyak pihak. Dan selain dari advokasi dan juga menulis beberapa buku, ini adalah salah satu keunikan dari organisasi yang kami dirikan bersama-sama. Di mana kita membangun pembangkit listrik tenaga surya, ada juga biogas, ada juga mikrohidro. Bayangkan ini semua yang membangun adalah teman-teman dari kuliah waktu itu, hingga mereka sekarang ada yang bekerja di kami sekitar 5-7 orang yang khusus di bagian pembangunan infrastruktur. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu ketika menciptakan suatu strategi transisi energi itu diwujudkan menjadi aksi-aksi yang nyata. Tahun 2022 saat G20 Indonesia yang sedang dipimpin waktu itu oleh Indonesia, saya diberikan amanah oleh Pak Menteri untuk bisa membangun beberapa program-program nyata khusus untuk masyarakat. Karena apa? 600 juta lebih penduduk di dunia ini kira-kira belum mendapatkan akses terhadap energi listrik. Jadi teman-teman semua di sini melihat, kita bisa lihat ada lampu, lalu juga teman-teman bisa menikmati listrik dengan mudah. Tapi 600 juta lebih penduduk yang ada di dunia itu belum mendapatkan akses energi. Di mana
inilah yang menjadi dorongan gitu untuk generasi muda untuk sama-sama membantu. Di Indonesia itu sendiri masih kurang lebih ada sekitar 5.000 sampai 6.000 desa yang belum memiliki akses listrik. Nah, program kami berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan, berbagai macam kementerian dan juga dana-dana hibah memberikan dampak terhadap masyarakat. Awalnya kami ini membangun dari level yang kecil gitu, 1 kilowatt. Sekarang udah mulai lagi ke 5 kilowatt bisa dinikmati ke fasilitas umum. Naik lagi menjadi 25 kilowatt. Dan ini sudah dibangun di 120 lokasi. Dalam waktu 6 tahun inilah kira-kira organisasi kami sudah sampai ke level internasional. Karena apa? Teman-teman di sini ketika ingin menciptakan sesuatu itu harus kita berbarengi dengan adanya aksi-aksi nyata. Karena apa? Publik atau masyarakat umum lebih mempercayai ketika kita punya sesuatu yang bisa dilihat bersama-sama. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi kuncinya teman-teman semua saat nanti mulai berkegiatan, karena saya di sini lihat banyak sekali yang baru masuk kuliah. Ketika masuk beberapa komunitas yang ada di kampus, ikut kegiatan-kegiatan ke masyarakat, itu teman-teman juga harus juga mendokumentasikannya dengan baik. Karena apa? Itu yang bisa teman-teman ceritakan di kemudian hari. Dan melalui program ini, tahun lalu saya diundang juga ke PBB, itu salah satu momen di mana saya bercerita di depan para menteri, ada juga beberapa presiden yang ada di situ, bahwa Indonesia itu sudah membangun pembangkit listrik, tenaga surya, mikrohidro, biogas ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan melalui skema-skema pendanaan yang sangat unik. Karena apa? Kita bisa mengkombinasikan antara program CSR, dana hibah, lalu urunan dari teman-teman semua. Kuncinya itu teman-teman, kita melihat sesuatu peluang itu harus dari berbagai macam sisi saat menyusun solusinya. Kadang di sisi A tidak bisa mengcover ke sisi B. Jadi kita harus mulai satu persatu menciptakan alternatif solusi itu. Nah dari situ Indonesia mulai dijadikan contoh dari negara-negara lain, terutama negara-negara kepulauan untuk bisa menyelesaikan isu-isu energi, terutama energi baru terbarukan. Karena sekarang eranya sudah masuk ke energi baru terbarukan teman-teman. Kita tahu bahwa perubahan iklim itu kan semakin nyata, jadi kita harus membawa sesuatu yang lebih mudah menjangkau ke pelosok-pelosok terutama yang ada di daerah terluar kita. Sekarang kita bicara terhadap megatrend. Dalam megatrend ini ada 3 hal yang harus teman-teman tahu. Megatrend yang pertama adalah iklim dan energi yang menjadi salah satu basis alasan mengapa SRE itu dibentuk. Megatrend yang kedua itu adalah disrupsi teknologi. Teman-teman tahu sekarang digital itu kan semakin dekat dengan kita. Ada yang menggunakan AI itu hampir menjadi teman sehari-harinya. Ada yang demikian? Boleh nggak yang sering curhat ke AI, ChatGPT? Boleh angkat tangan? Ada nggak yang curhat masalah kesehariannya, curhat masalah pendidikan, masalah percintaan dan lain sebagainya? Ada? Angkat tangan dong teman-teman, pengen tahu saya. Belum ya dari sini ya, nanti mungkin habis dari sini banyak curhat lah gitu. Jadi ini juga dalam disrupsi teknologi menarik ya, karena apa? Ketika kita menggunakan AI, menggunakan beberapa platform lain yang berbasis ChatGPT, Gemini, itu konsumsi energinya itu 10 kali lebih besar daripada teman-teman search dari Google. Dan ketika kita membutuhkan itu, kita butuh data center. Data center itu membutuhkan air yang begitu banyak. Jadi ekologis kita, landscape bumi kita harus diseimbangkan. Kita kadang butuh teknologi, tapi kita harus seimbangkan juga. Alam kita itu bisa nggak mendukung teknologi-teknologi ini. Nah ini adalah megatrend yang kedua yang teman-teman juga harus aware dari sekarang. Karena apa? 1 dekade ke depan, isu inilah yang harus teman-teman hadapi. Megatrend yang ketiga adalah perubahan demografi. Jadi populasi di Indonesia dan juga di ASEAN dan juga di dunia itu sekarang sudah didominasi oleh generasi muda, Gen Z ke bawah. Ada Gen Alpha juga ya sekarang. Nah dalam perubahan demografi ini yang menjadi daya dorong kegiatan ekonomi yang baik dari segi makro dan juga mikro. Nah
Dari generasi muda ini kita bisa tahu apa ya yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Itu nantinya akan menjadi peluang bisnis. Ketika ada peluang bisnis, di situ ada peluang pekerjaan. Disitulah industri bermain, melihat dari segi pasarnya. Pasarnya adalah anak-anak muda ini gitu. Tapi kita bukan hanya menjadi pasar, tapi kita harus juga bermain di pasar tersebut. Nah, 3 megatrend ini yang teman-teman harus bisa kuasai dari sekarang. Mumpung teman-teman masih tingkat 1, ada yang juga tingkat 2, banyak berkecimpunglah di megatrend ini. Nextnya, di sini menjelaskan bahwa hanya setengah nih populasi dunia yang aware terhadap global megatrend tadi. Kenapa teman-teman itu baru setengahnya yang tahu? Karena ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah tingkat pendidikan. Di Indonesia, pengalaman saya pergi dari Sabang sampai Merauke, itu punya kultur yang berbeda-beda, punya juga akses pendidikan yang berbeda-beda juga. Dari akses pendidikan yang berbeda-beda itu, tingkat penyerapannya juga pasti akan berbeda. Namun, hal itu bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Kenapa? Ketika kita berbicara terhadap lawan bicara kita harus tahu levelnya di sebagian apa. Misalkan kita bertemu dengan level akademisi yang sangat fokus terhadap hal-hal yang teknis. Kita bicara di level keteknisan yang begitu detail. Tapi ke teman-teman yang lebih umum, kita harus mensederhanakan bahasa-bahasa tersebut. Nah, ketika kita sudah sesuai dengan karakteristik audiens kita kurang lebih, yang tadinya setengah, kita harus dorong lagi. Mungkin akan naik ke 75%, ke 80%, 90% hingga 100% harus tahu. Dan itu juga harus didorong dengan adanya akses informasi lewat digitalisasi. Jadi teman-teman semua sekarang di sosial media kita itu harus menggunakannya bijak, lalu juga substantif dan bisa membantu banyak orang. Karena di sosial media kita itu sekarang menjadi power untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita sekarang punya. Ikut juga membantu isu apa yang sedang menarik gitu. Namun di sini kita juga harus tahu bahwa dalam sosial media itu kita harus menciptakan sesuatu yang positif untuk bisa mengembangkan berbagai macam kegiatan yang lebih luas lagi. Nah, kita masuk ke isu dari global megatrend iklim dan energi. Sekarang teman-teman ada nggak ya yang dulunya orang Bandung mungkin 10 tahun lalu merasa kok Bandung yang sekarang lebih panas ya daripada Bandung 10 tahun lalu. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Boleh unjuk tangan atau di daerahnya masing-masing? Ada banyak yang merasakan ya. Dan teman-teman tahu nggak ketika kita semakin panas, ada nggak di sini yang selalu gelisah ketika keringetan, lalu juga macet, polusi? Angkat tangan? Boleh? Nah itu adalah fenomena yang harus kita hadapi gitu. Itu sesuatu yang harus kita hadapi, gak bisa kita coba hindari. Dari fenomena-fenomena ini, negara-negara di dunia itu melakukan yang namanya perjanjian Paris. Perjanjian Paris itu, oke, kita sama-sama komitmen dalam Paris Agreement ini untuk menjaga laju kenaikan temperatur bumi tidak lebih daripada 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Lalu teman-teman tahu posisi kita sekarang udah ada di 1,3 derajat Celcius. Jadi 1,3 ke 1,5 itu sedikit. Terus ada teman-teman yang berkata bahwa, Kak, 1,5 derajat Celcius ketika ada kenaikan kita masih fine-fine aja kok, kita masih bisa berkegiatan dengan aman. Ingat teman-teman, kita itu kan di dunia gitu. Jadi mungkin di Bandung 1,3 sampai 1,5 kenaikan itu tidak terlalu berasa. Tapi ketika kita lihat ke kutub, lalu juga ke negara-negara yang memang panas sekali, itu akan lebih besar daripada yang kita rasakan sekarang. Karena isu ini bukan isu yang lokal, ini isu global. Semua akan mendapatkan dampak yang sama terhadap kita semua. Makanya dalam perjanjian Paris itu kita harus menjaga laju kenaikan temperatur bumi itu jangan sampai 1,5. Bayangkan teman-teman, 2/3 wilayah yang ada di Indonesia itu ada di pesisir pantai masyarakatnya. Kalau kita mencapai 1,5 sampai 2 derajat Celcius, banyak sekali teman-teman pulau yang tenggelam. Di mana teman-teman kita yang hidup di pesisir pantai, mereka juga sekarang sudah membangun ekosistem baru, menanam mangrove, lalu juga merawat habitat yang ada di sekitarannya, menanam pohon.
Dan kita semua tugasnya di sini sama-sama ikut menahan laju kenaikan temperatur bumi. Dan ketika kita ingin membantu negara kita dan juga bumi kita harus tahu nih, oh temperatur itu naik karena apa? Karena adanya perubahan di gas rumah kaca yang kita sebut dengan emisi. Kita harus tahu sumber emisi itu datangnya dari mana aja sih? Pertama, sumber emisi itu datangnya dari pertanian. Banyak sekali petani-petani di kita ketika pasca panen, apa yang dilakukan sama petani-petani itu? Ada yang tahu nggak? Dikemanakan gabahnya? Dibakar kan? Nah, itu salah satu permasalahan yang real. Teman-teman semua kalau misalkan baca berbagai macam riset sekarang, daripada sekam padi itu dibakar, itu masih punya nilai ekonomi. Bisa dijadikan pellet. Pelletnya itu bisa diberikan juga ke pembangkit-pembangkit yang ada sekarang seperti yang ada di batu bara. Kita bisa mix antara batu bara dengan pellet-pellet sekam padi dan juga hasil pasca panen lainnya. Nah, para petani itu harus dijelaskan dengan baik sama teman-teman semua. Jadi teman-teman ketika datang ke lokasi-lokasi, ke daerah-daerah, bertemu, berdialog, usahakan teman-teman itu bisa memahami nih apa ya yang para petani itu butuhkan. Contoh, Mas, saya nggak mau ribet nih, karena saya nggak tahu sekam padinya itu nanti kalau mau dibuang, buang kemana, jadi saya bakar. Nah teman-teman harus tahu juga, oh biasanya petani itu apa sih yang dibutuhkan? Oh dari segi ekonomi nih. Nah teman-teman harus masuk, Pak sekam padinya jangan dibuang, karena masih menciptakan nilai ekonomi Pak, kalau kita bisa olah lagi lebih lanjut. Nah biasanya masyarakat yang ada di daerah itu sangat terbuka ketika berbicara terhadap potensi ekonomi. Jadi teman-teman harus bisa melihat segala sesuatunya itu ada segi ekonominya nggak ya. Setelah itu teman-teman berpikir lagi, ada nggak ya dari segi sosialnya, ada nggak ya dari segi lingkungannya. Nah itu 3 hal tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi mindset teman-teman ketika ingin menciptakan sebuah solusi. Kita juga tahu di sini ada sektor limbah juga masih bisa digunakan dengan baik seperti minyak jelantah, plastik dan lain sebagainya. Dan juga kita tahu ada sektor industri, sektor perhutanan dan energi. Energi itu yang sekarang kita nanti akan bahas bahwa pembangkit listrik tenaga surya sekarang semakin besar, semakin murah dan cepat untuk dibangunnya. Inilah salah satu strategi Indonesia untuk mencapai net zero emission atau yang kita bisa sebut dengan karbon netral di tahun 2060 nanti. Nah, di sini juga Indonesia sudah berkomitmen melalui National Determined Contribution atau komitmen Indonesia terhadap laju kenaikan temperatur gitu. Di sektor energi, kita juga tahu bahwa sekarang dalam 10 tahun ke depan akan dibangun sekitar 42,6 gigawatt listrik dari Indonesia. 42,6 gigawatt itu setara apa sih Kak? Teman-teman tahu Pulau Jawa sama Bali kebutuhan listriknya berapa? Kurang lebih sekitar 40 gigawatt. Jadi akan dibangun lagi pembangkit listrik tenaga baru terbarukan yang lebih besar lagi sebesar Pulau Jawa nantinya, tapi di berbagai macam daerah. Kita bicara ke megatrend yang kedua yaitu disrupsi teknologi. Dari disrupsi teknologi ini ada 2 yang saya highlight, yang harus kita coba sama-sama deketin nih. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Yang kedua ada yang namanya masa depan teknologi atau mobilitas. Seperti mobil listrik, hidrogen dan lain sebagainya. 2 hal ini yang menjadi kunci strategi perusahaan-perusahaan untuk menciptakan solusi di pasar. Kalau kita bicara tentang kecerdasan buatan, kita lihat sekarang peluang kerjanya ke depannya itu kurang lebih ada 35%. Dan investasi yang sudah dilakukan di global secara keseluruhan itu di angka 124 miliar US dollar. Karena kecerdasan buatan ini itu membutuhkan beberapa pendekatan yang unik. Jadi ada teman-teman yang bilang, wah saya nggak bisa berkecimpung di kecerdasan buatan karena saya nggak punya kemampuan untuk coding, nggak punya kemampuan yang teknis. Tapi sekarang AI sudah dibekali juga dengan adanya empati-empati nih dari teman-teman gitu. Itu kan di training. Mungkin teman-teman bisa cek, misalkan chat GPT-nya A,
ChatGPT-nya B itu punya perbedaan ya dalam menjawab. Karena mereka itu sudah bisa melihat profil dari teman-teman itu seperti apa. Nah, hal-hal tersebut kita harus banyak pelajari. Yang kedua, tentang mobility, tentang sekarang ada mobil listrik. Di mana mobil listrik ini butuh yang namanya autonomous juga, ada yang nggak usah pakai pengemudi. Di sini juga kita lihat pabrik-pabriknya juga sudah semakin banyak yang ada di Indonesia. Dua hal ini yang sekarang itu banyak sekali peluang pekerjaannya, dan ini juga peluang bagi teman-teman, gak cuma teman-teman dari teknis, non-teknis juga sangat dibutuhkan dalam global megatrend yang kedua. Yang ketiga terkait Gen Z ini. Jadi di dunia itu ada kurang lebih 1,8 miliar Gen Z. Gen Z itu generasi tahun 97 ke bawah lah ya kurang lebih. Nah, di situ kita lihat bahwa daya beli teman-teman Gen Z ini meningkat. Ada yang sekarang hampir setiap hari beli kopi. Angkat tangan dong yang beli kopi. Banyak ya beli kopi ya. Banyak sekali yang beli kopi. Kita lihat bahwa ternyata anak-anak Gen Z itu punya loh daya beli kopi di tempat-tempat kopi hampir setiap hari gitu. Yang dulu kita tahu bahwa bikin kopi kita pakai saset aja. Ya Pak ya kurang lebih ya. Kopi tubruk kurang lebih. Tapi kan kalau Gen Z sekarang gak latte, gak ngopi gitu ya. Banyak sekali kan, wah belum ngopi nih gitu. Padahal itu kopi pakai susu. Tapi juga ada yang bilang, itu bukan kopi karena pakai susu. Harusnya pakai yang americano, espresso. Ada juga yang bisa pakai V60 dan lain sebagainya. Nah itu daya beli dari teman-teman Gen Z sekarang udah semakin meningkat. Di sini teman-teman juga harus bisa melihat peluangnya. Ketika daya belinya sudah meningkat, berarti kita bisa ya menciptakan produk-produk yang lebih premium sedikit nih. Karena kan ada teman-teman di sini dari FSRD gitu ya, yang bisa menciptakan suatu look yang menarik gitu. Tapi ketika menciptakan look yang menarik pasti ada harga yang lebih naik sedikit gitu. Dan gak perlu khawatir karena daya belinya udah naik sekarang. Yang kedua, gaya hidup. Di sini banyak banget nih yang sekarang ngetren udah pakai tumbler gitu. Ada yang bawa tumbler sekarang? Bahkan ada yang membandingkan satu tumbler kecil harganya sama dengan satu toren besar gitu kan. Ada juga ya. Ada juga yang punya ternyata tumbler kecil-kecil itu ya di situ. Jadi hal-hal yang tadi padahal kan kita bisa pakai tumbler yang biasa aja gitu. Tapi ketika bicara tentang gaya hidup, ingin lebih premium lagi, lalu tumblernya yang kece-kece itu kita dibawa kemana-mana. Nah itu fenomena-fenomena yang menurut saya menarik karena apa? Ini juga sama terhadap mendukung tentang perubahan iklim tadi gitu. Dan juga ada teman-teman yang pakai baju yang habis di thrifting atau juga pakai baju yang recycle gitu. Itu juga menjadi daya-daya jual gitu ya buat pasar saat ini. Dan yang terakhir adalah preferensi pekerjaan dari Gen Z. Saya memiliki beberapa survei sekarang, di mana hasil surveinya itu menunjukkan teman-teman itu menilai atau memvaluasi sebuah calon perusahaannya dari dampak sosial dan juga dampak lingkungannya. Terlebih sekarang kan di sosial media teman-teman kan pasti ingin melihat nih citra perusahaan kita tuh yang baik-baik gitu. Nah preferensi ini di dunia usaha sekarang juga muncul suatu lowongan pekerjaan yang baru. Yaitu apa? Dari segi sustainability branding. Sustainability branding ini ada satu divisi khusus di mana divisi tersebut itu berfungsi untuk menciptakan nih kira-kira perusahaan kita tuh sudah berdampak sosial dan berdampak lingkungan yang baik itu di mana aja, dokumentasinya seperti apa, lalu digaungkanlah dengan berbagai macam hal. Nah itulah yang menjadi preferensi Gen Z sekarang ketika melihat sesuatu tuh seperti saya mau deh masuk ke perusahaan yang memang ingin serta menjaga bumi kita semua gitu. Dan yang ketiga, kita bicara terhadap inti dari materi ini, karena dari global megatrend tadi, pastikan teman-teman bertanya, apa sih sektor pekerjaan yang bisa kita coba geluti, dan juga kita harus persiapkan dari sekarang.
kita bicara terhadap landscape yang ada di Indonesia secara ekonomi. Hampir 60%-nya yang ada di Indonesia datang dari Pulau Jawa. Dan sekarang Indonesia itu sedang memindahkan bagaimana peluang ekonomi itu dari Pulau Jawa bisa masuk ke berbagai macam pulau lainnya. Ini bisa menjadi peluang buat teman-teman yang datang dari daerah di luar Pulau Jawa, balik dari kampus ini membuka peluang pekerjaan di sana karena apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang mencari teman-teman yang kuliah di top university namun rumahnya itu bukan di Pulau Jawa gitu. Contoh ada beberapa perusahaan yang cerita, Mas Zaki saya ini lagi mencari nih talent-talent yang bagus gitu ya. Yang ada di daerah-daerah terpencil. Tapi dia kuliahnya itu di Bandung, di Jakarta, Semarang, ada juga di Jogja. Kira-kira ada nggak ya Mas kayak gitu? Dan saya juga melihat nih, oh ternyata itu ya teman-teman ketika masuk unit kegiatan mahasiswa kan ada unit kegiatan mahasiswa yang sifatnya kedaerahan kurang lebih kayak gitu ya. Ada yang dari daerah di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu harus banyak dimanfaatkan lagi karena apa? Biasanya alumni-alumninya juga akan mencari tuh ke unit kegiatan mahasiswa itu. Ada nggak ya yang asli orang Minang gitu kan? Ada yang asli orang Kalimantan sana dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga harus banyak teman-teman perkuat nih jejaringnya dari sekarang. Lalu kita bicara terhadap ekonomi, pasti muncul ada pekerjaan apa aja sih yang ada di Indonesia. Di sektor green jobs, kurang lebih nih ya, yang sudah diidentifikasi itu dari 4 juta saat ini di tahun 2029 akan ada 5 juta pekerjaan hijau. Namun kalau kita lebih luas lagi, potensi secara keseluruhan itu ada berapa banyak sih? Di tahun 2029 hampir sekitar 70 juta pekerjaan hijau yang dibutuhkan. Dan kabar baiknya juga nih buat teman-teman yang sekarang ingin membuka minat gitu ya, bahwa saya nggak apa-apa kok mau mengeksplor Indonesia sambil jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia 48%-nya itu masih ada di Jawa. Nanti 52%-nya itu 5 tahun ke depan akan dibangun di luar Jawa tadi. Inilah menjadi peluang dari teman-teman semua. Baik yang memang tinggal di daerah tersebut atau tinggal di daerah Jawa tapi ingin menjadi perantau, ingin menjadi petarung di daerah-daerah luar. Ini adalah potensi-potensi besar yang teman-teman bisa capture dari sekarang. Di dua hal ini, yaitu transisi energi dan juga sumber daya alam seperti kehutanan, ini menjadi sektor-sektor yang dicari teman-teman. Contoh nih, teman-teman tahu kan di daerah timur mataharinya itu sangat-sangat baik gitu. Ketika matahari sangat baik, peluang membangun pembangkit listrik tenaga suryanya jauh lebih besar daripada di daerah Jawa. Namun di sana kuncinya adalah pasarnya belum siap. Nah pasarnya ini akan disiapkan di daerah timur tadi. Terus yang kedua, ketika kita bicara teknologi pembangkit listrik tenaga surya udah banyak belum? Sudah. Pendanaan sudah ada belum? Sudah. Yang ketiga ini apa? Yang membangunnya siapa ya kira-kira? Yang membangunnya ini adalah teman-teman semua. Jadi teman-teman ini nantinya akan juga ikut membangun sektor keberlanjutan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus melihat peluang-peluang itu jangan cuma di satu sisi. Misalkan di Jawa sudah terlalu saturated atau sudah terlalu penuh. Teman-teman geser sedikit ke Sumatera, naik sedikit ke Kalimantan atau nyerong sedikit ke daerah Sulawesi. Itulah kunci dari kita semakin adaptif terhadap perkembangan zaman ini. Terlebih kalau misalkan nih ada teman-teman, wah kalau misalkan kerja di luar itu agak sulit nih untuk bisa berkomunikasi, tidak perlu karena kan sekarang digitalisasi sudah semakin dekat ya. Inilah menjadi kunci dari teman-teman semua untuk bisa melihat angka-angka ini menjadi potensi yang teman-teman bisa bangun sejak tingkat 1. Jadi diperkuat keilmuannya lalu dibuat unik. Misalkan teman-teman bekerjanya di sektor teknis tapi harus tahu non teknisnya seperti apa ya. Oh bagaimana sih cara mengkomunikasikan itu dengan baik? Bagaimana sih cara kita bernegosiasi? Bagaimana sih cara kita untuk bisa
membangun kerjasama dalam tim itu. Nah itu harus dibarengi semua teman-teman. Yang membedakan, ini saya ambil beberapa kutipan dari para orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Yang membedakan manajer-manajer itu dengan para CEO-nya itu bukan dari level keteknisannya mereka, tapi di level non-teknisnya. Ketika teman-teman jago teknis, tapi tidak jago non-teknis, mengkomunikasikan sesuatu, itu akan susah. Karena apa? Untuk memimpin suatu perusahaan atau instansi besar, itu harus banyak berinteraksi dengan publik. Saat berinteraksi dengan publik, kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan apa sih yang sedang kita bangun, apa sih dampak yang nantinya akan dirasakan oleh bangsa ini gitu. Nah itu dari sekarang teman-teman harus coba persiapkan. Terkait green skills, saya sudah berikan beberapa contoh. Misalkan di sektor energi terbarukan, ini akan banyak sekali peluang-peluangnya di level teknisi dan juga operator PLTS. Karena di Indonesia 42 gigawatt tadi yang akan dibangun, kurang lebih majoritinya itu akan dari PLTS. Nah teman-teman ini nanti harus mencari nih, oh bagaimana sih cara membangun PLTS-nya, oh bagaimana sih cara program itu nanti dibangun, dan nanti bagaimana caranya untuk bisa berdiskusi dengan masyarakat, sama-sama menjaga pembangkitnya tadi gitu. Yang kedua dari sektor perhutanan, kita lihat hutan kita itu kan sangat besar sekali. Di hutan tersebut ada dua hal yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah kegiatan konservasi untuk bisa menjaga alam kita gitu dari segi karbon dioksida, penyerapan dan lain sebagainya. Di sektor yang kedua itu ada hutan-hutan produktif. Dalam hutan-hutan produktif tadi bukan berarti kita tidak boleh menebang pohonnya, tapi kan ada pohon-pohon yang umurnya itu tidak terlalu panjang, 1-2 tahun, bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan nanti bisa ditanam lagi. Nah hal-hal itu menjadi peluang ekonomi buat masyarakat yang tinggal di daerah hutan. Pemerintah juga sudah punya namanya program perhutanan sosial, ada juga hutan adat. Itulah menjadi hal-hal penting buat teman-teman semua. Bagaimana nih caranya kita bisa melihat, oh ternyata ketika kita menanam pohon nih, kita harus tahu nih, satu pohon bisa menyerap emisi karbonnya itu berapa besar sih? Lalu satu pohon tadi bisa berbuah, bisa berapa kilogram? Berapa kilogramnya tadi itu bisa dijual ke pasar itu lewat apa dan lain sebagainya. Nah sektor ini ke depannya ini akan besar sekali teman-teman. Menurut kalkulasi dari beberapa riset yang ada, GDP kita yang ada di Indonesia akan naik 1% jika kita bisa memanfaatkan daerah-daerah terpencil kita. Karena di daerah-daerah terpencil itu banyak sekali sumber kekayaan alamnya. Waktu dulu 3 abad yang lalu, bahwa negara kita juga banyak sekali diambil kekayaan alamnya, contoh dengan Belanda gitu ya. Pada era tersebut GDP terbesar teman-teman bisa cek itu adalah Belanda teman-teman. Sekarang bayangkan teman-teman ketika kita bisa menggunakan sumber daya alam kita dengan bagus, kita akan menjadi negara yang besar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kuncinya adalah kita mau nggak datang ke daerah-daerah terluar yang ada di Indonesia. Kita mau nggak bisa bersama-sama dengan masyarakat membangun dari daerah desa hingga ke kota kurang lebih. Nah hal-hal itu menjadi peluang dan kunci Indonesia untuk loncat nih dari negara berkembang ke negara maju. Dan ini kita lihat grafik ini mencerminkan pekerjaan mana yang kira-kira sudah semakin menurun, pekerjaan mana yang sekarang sudah semakin meningkat. Kita lihat bahwa itu ya kayak teller bank, lalu juga beberapa administrasi dan lain sebagainya, demand-nya udah semakin menurun teman-teman. Di satu sisi, ini ada insinyur energi terbarukan, ada juga tentang IoT, lalu juga tentang software, big data, fintech, itu udah semakin tinggi nih growth-nya. Dari sini teman-teman harus ikut arusnya. Jadi kita jangan melawan arus teman-teman. Kita harus mengikuti arus ini. Dalam arus ini kita juga harus tahu, oh saya mau bekerja di sektor A. Sektor A itu kira-kira keahlian apa sih yang harus saya coba dapatkan. Lalu ketika saya tidak punya teman-teman yang bisa mendukung keahlian tadi, saya harus cari di tempat mana ya? Komunitas apa ya yang bisa saya ikut? Acara conference apa ya yang saya bisa ikut? Nah
Itulah cara menerjemahkan dari grafik-grafik ini teman-teman. Dan tadi juga sudah disinggung di awal-awal bahwa LinkedIn menjadi tempat bercerita tentang apa yang teman-teman udah capai. Kita lihat ini data diambil dari LinkedIn dan dibukukan oleh World Economic Forum. Dari tahun 2022 bulan Juli hingga kemarin 2024, hiring atau pencarian kerja di sektor green jobs sudah sangat meningkat nih. Dan ini meningkatnya dari berapa belas persen hingga hampir ke 60% teman-teman. Jadi di sini kan sudah banyak ya, nanti begitu lulus gitu kan, di LinkedIn-nya ada tulisannya open to work gitu. Nah ketika open to work tadi biasanya itu udah langsung masuk tuh ke HR dari perusahaan-perusahaan. Tapi teman-teman tuh jarang mengupdate LinkedIn-nya gitu di situ. Nah itu susah dicari sama HR. Karena HR juga harus mencari teman-teman. Jadi bagaimana sekarang teman-teman bisa menggunakan platform, salah satunya itu LinkedIn, untuk bercerita apa sih yang saya lakukan selama kuliah, apa sih yang saya lakukan selama saya bekerja, untuk bisa nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, kurang lebih. Nah itu kan teman-teman juga harus mulai aware tuh untuk bisa menggunakan platform tadi. Dan segala sesuatunya itu kan terlihat lebih profesional ya kalau kita menggunakan LinkedIn itu gitu. Mungkin ada yang pakai Instagram, ada yang pakai TikTok untuk bercerita, tapi itu kan sifatnya hanya sesuatu yang sehari-hari. Tapi yang lebih profesional lagi, teman-teman harus pakai LinkedIn ini. Contoh, saya punya beberapa publikasi. Jadi waktu saya kuliah, saya sudah punya 2 publikasi, lalu 1 tahun setelah lulus naik lagi jadi 5 publikasi, tapi karena saya lagi membangun ini jadi saya jarang nulis lagi Pak. Mungkin habis ini saya mulai menulis lagi. Jadi ketika teman-teman punya tulisan yang bagus, itu harus diceritakan ke publik. Inovasi apa sih yang teman-teman bangun? Apa sih dampak dari inovasi yang teman-teman ciptakan tadi gitu. Nah hal-hal tadi itu akan mendorong teman-teman untuk bisa mendapatkan peluang yang lebih besar. Jadi saat saya punya tulisan, saya ikut conference di Abu Dhabi waktu itu, conference pertama saya untuk internasional, fully funded, tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena saya menulis 1-2 halaman aja teman-teman. Bayangkan 1-2 halaman tadi bisa mengantarkan teman-teman ke dunia internasional, lebih luas lagi. Karena ketika kita bicara tentang isu global, itu kita bukan berbicara di kolam, tapi bicara di lautan. Banyak ikan-ikan besar juga gitu yang ada di sana. Jadi teman-teman harus bisa lebih adaptif, lebih tangguh lagi untuk bisa menceritakan apa yang teman-teman sudah punya. Lalu dari conference 1 itu saya aktif juga berjejaring. Dari jejaring tadi saya diundang lagi nih untuk bicara di daerah-daerah yang memang negara-negara sesuai dengan Indonesia. Lalu ketika sudah punya ciri khas masing-masing, kemarin kan saya langsung diundang oleh PBB untuk bicara di New York, dan tahun kemarin itu menjadi salah satu momen terbesar lah dalam hidup, karena teman-teman bisa bayangin kan UN General Assembly, ruangannya begitu mewah gitu, lalu juga podium yang bisa bicara di situ kan hanya orang-orang terpilih gitu. Saya menjadi orang yang pertama bicara tentang perubahan iklim dari anak-anak muda di New York, dan tahun ini Pak Sekjen PBB menunjuk saya untuk bisa memberikan semacam apa sih yang anak-anak muda ini butuhkan gitu. Jadi saya bisa menjadi sparring partner dari Antonio Guterres. Jadi teman-teman bisa lihat Sekjen PBB namanya Antonio Guterres. Bulan ini saya akan terbang 2 minggu lagi ke New York untuk bisa bercerita apa yang Indonesia sekarang sudah punya. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah banyak melakukan banyak inovasi-inovasi, tapi berceritanya baru di level lokal saja teman-teman. Jadi harus diceritakan ke level global melalui digitalisasi tadi. Nanti teman-teman juga bisa ikuti kalau teman-teman mau berkiprah gitu ya, nanti ke depannya mau jadi diplomat atau mau jadi dubes di kemudian hari, itu harus aware terhadap isu-isu geopolitik yang ada di internasional. Itulah yang nanti membawa teman-teman untuk punya kesempatan lebih luas lagi. Dan ini siklus pembelajaran buat teman-teman, jadi jangan terlena untuk berada di zona nyaman. Kita harus pergi ke daerah yang lebih challenging lagi.
Kita harus merasakan takut juga di situ. Karena dari ketakutan itu biasanya kita punya trigger lebih besar. Jadi ketika teman-teman takut, jangan mundur teman-teman. Kita lihat dulu kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari untuk kita bisa lebih berkembang lagi di kemudian hari. Jadi saran saya teman-teman, ketika teman-teman sudah semakin nyaman, teman-teman harus bisa bergerak dari tempat yang nyaman tadi. Dan yang terakhir, studi kasus, ini saya sudah siapkan skill set apa yang dari tingkat 1 itu harus bisa teman-teman gali untuk siap kerja nih ketika lulus. Ada 10 keahlian yang harus teman-teman punya kalau mau bekerja di sektor perubahan iklim atau pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana caranya menghitung dampak emisi. Yang kedua, teman-teman harus tahu tata kelola yang baik, akuntabilitas. Karena apa? Akuntabilitas itu ketika teman-teman mau punya perusahaan besar, publik harus tahu. Karena apa? Ada saham-saham publik yang ada di perusahaan teman-teman. Teman-teman harus belajar bagaimana tata kelola yang baik. Sekarang kalau ikut di komunitas, ada yang menjadi sekretaris gitu. Untuk masalah surat menyurat, itu harus mulai nih belajar rapih arsipnya. Oh, nomor suratnya yang keluar nomor berapa, yang masuk nomor berapa gitu. Itu akan melatih teman-teman untuk terbiasa dengan tata kelola yang baik ini. Karena apa? Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi karena kita ini tidak menggunakan tata kelola yang baik gitu. Misalkan ada beberapa uang masuk dan uang keluar yang tidak sinkron tuh di situ. Padahal itu teman-teman itu ada salah ketik. Atau misalkan ada yang tidak tercantumkan gitu. Karena teman-teman tadi tidak melakukan tata kelola yang baik, itu bisa jadi bencana di kemudian hari. Lalu yang ketiga, bisa menganalisa bisnis keberlanjutan. Karena bisnis keberlanjutan itu akan semakin mudah untuk mendapatkan investor. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan datang ke kampus mencari teman-teman mahasiswa yang sudah paham bagaimana sih membangun inisiatif berkelanjutan di perusahaannya. Yang keempat, bisa juga mencari pendanaan-pendanaan yang kreatif, bagaimana teman-teman bisa mengkombinasikan cara-cara pendanaan yang bisa dilakukan di masa yang sekarang. Lalu bisa mengidentifikasi strategi yang bagus. Strategi yang bagus itu bukan hanya satu strategi teman-teman, tapi dari berbagai macam strategi. Saya dulu banyak belajar saat di kuliah, ikut menjadi koordinator lapangan saat wisuda. Jadi waktu korlap wisuda itu saya dulu bertanya-tanya, ini kenapa senior saya nanya, kalau misalkan teknis lapangan hujan bagaimana, teknis lapangan macet bagaimana, teknis lapangan seperti ini dan lain sebagainya. Wah, saya bilang banyak banget ya, saya bilang kayak gitu. Tapi begitu saya masuk ke dunia kerja, menghadapi berbagai macam solusi karena terbiasa punya beberapa teknis lapangan tadi, itu akan banyak bermanfaat. Jadi kalau kakak tingkatnya mendorong teman-teman punya berbagai macam alternatif, itu kakak tingkatnya sayang semua sama teman-teman semua. Karena apa? Di kemudian hari, jadi kakak tingkatnya tuh sayang untuk bisa teman-teman tuh tahu gitu, oh lapangan ini dinamis gitu. Nah biasanya kalau yang korlap gitu ya dan lain sebagainya pasti ada bahasa-bahasa yang keren gitu kan. Lapangan itu dinamis nih teman-teman gitu kan. Jadi waktu pas bilang dinamis itu korlapnya merasa keren nih kurang lebih gitu. Nah sama juga di perusahaan, business development saat bicara tentang dinamika bisnis itu dibutuhkan oleh pimpinan perusahaannya. Karena dia bisa menceritakan berbagai macam strategi. Jadi masuk ke meja direktur utama itu bukan lagi berbagai macam solusi. Tapi go or not go. Pak kejadiannya seperti ini ada alternatif A dan B, Bapak pilih yang mana gitu. Jadi jangan diajak diskusi, Pak kejadiannya seperti ini. Wah itu direktur utamanya udah, aduh saya udah pusing banyak kerjaan disuruh ikut mikir juga gitu kan. Jadi business developmentnya yang harus menceritakan tuh apa sih yang bisa kita lihat di beberapa kejadian yang ada. Lalu tahu stakeholder. Jadi teman-teman dari sekarang harus juga nih tahu stakeholder kita siapa sih. Oh saat ingin membangun suatu kegiatan nyata, berarti kita butuh yang namanya komunikasi secara luas. Coba teman-teman petakan, media mana nih yang bisa kita lakukan? Oh sekarang udah ada homeless media, banyak sekali Instagram yang bisa mengamplifikasi
kegiatan-kegiatan kita. Tapi coba kita lihat lagi, media nasional mana ya yang bisa kita ajak untuk sama-sama menggaungkan nih cerita-cerita kita di daerah. Lalu kita juga cerita lagi, oh kebijakan ini diperlukan nih untuk bisa membuat program-program di daerah itu sustain. Oh berarti kita harus masuk ke kementerian mana, oh kita harus masuk juga ke lembaga pendanaan seperti apa. Jadi paham stakeholdernya tuh siapa teman-teman. Dan kita juga tahu di sini untuk bisa lihat pasti kita harus menjaga ekologis, keanekaragaman hayatinya, lalu juga kita bisa menciptakan inklusivitas terhadap masyarakat, kita juga bisa bicara tentang data dan solusi, dan yang terakhir bisa menciptakan kebijakan yang transformatif. Jadi kebijakan transformatif itu harus dilakukan oleh teman-teman step by step gitu. Jadi tidak ada yang namanya transformatif itu yang langsung semuanya, enggak, semuanya pasti bicara satu persatu dulu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai hal-hal ini. Dan ini aktivitas sederhana teman-teman bisa lakukan, lampu LED di rumah bisa dimatikan kalau tidak dipakai. Lalu juga AC-nya jangan dinyalakan sepanjang hari. Jadi itu adalah aksi-aksi sederhana teman-teman untuk bisa menjaga bumi kita. Lalu untuk ekonomi kreatif, teman-teman datang nih ke Bu RT, ke Bu RW. Bu, boleh nggak ya saya bikin inisiatif nih di lingkungan rumah-rumah kita, saya mau bikin bank sampah Bu. Karena harga plastik nih Bu, kalau kita kelola dengan baik, 1 kilogramnya bisa 8.000 sampai 9.000. Lumayan Bu, bisa bikin penciptaan lapangan pekerjaan. Bahkan 1 kilogramnya itu bisa kita tabung nanti, bisa beli minyak, bisa beli beras dan lain sebagainya gitu. Nah itu teman-teman harus bisa ciptakan tuh komunikasi-komunikasi itu. Dan kita juga harus juga menanam pohon di dekat lingkungan kita atau juga menciptakan aksi-aksi bareng himpunannya atau bareng komunitasnya untuk sama-sama menjaga bumi lebih adem lagi lah di kemudian hari. Dan ini salah satu inisiatif KKN yang nanti teman-teman bisa bangun. Teman-teman bisa bikin namanya pembangkit listrik tenaga surya, atau yang teman-teman kuliahnya di tambang bisa sama-sama mendorong CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Ayo dong bikin program penanaman pohon di daerah reklamasinya. Ayo dong sama-sama kita bangun manajemen airnya gitu. KKN-nya bisa terarah nih teman-teman. Karena ketika KKN ini itu adalah laboratorium teman-teman semua. Jadi sekarang kita sedang berada di sebuah laboratorium untuk bisa menciptakan solusi dan juga mengasah kemampuan kita. Jadi kemudian hari ini nanti akan siap apapun yang kita hadapi. Dan ini salah satu usulan kalau teman-teman melihat stakeholder, kita harus melibatkan pemerintah, melibatkan juga kelompok masyarakat, melibatkan peneliti dan akademisi, generasi muda dan industri. Tanpa pentahelix model ini, segala macam sesuatunya teman-teman ini pasti ada celahnya. Karena semuanya punya andil, semuanya punya tugas. Teman-teman butuh kebijakan, teman-teman datang ke pemerintah. Teman-teman butuh sebuah teknologi, teman-teman datang ke industri. Jadi kita tidak bisa nih, oh kita udah menggandeng teknologi. Tapi ketika kita ingin menciptakannya, kebijakannya belum ada. Harus datang ke pemerintah. Ketika ingin mau implementasi, kira-kira yang jagain di lapangan siapa? Masyarakat. Kita datang ke masyarakat. Nah itulah stakeholder yang teman-teman harus engage dari sekarang. Karena ini menjadi peta nih buat teman-teman semua untuk bisa menciptakan solusi yang baik. Jadi itu saja. Pas karena waktunya juga sudah habis. Saya berharap materi ini bisa dinikmati juga nantinya karena bisa didistribusikan. Teman-teman bisa banyak belajar lagi. Jadi kuncinya selagi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 4 banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca berita, banyak-banyak berjejaring. Jadi pulang dari kelas itu banyak tuh komunikasi. Tapi jangan hanya di satu kampus, di berbagai macam kampus. Karena lewat jejaring itu kita nggak ada yang tahu teman mana yang bisa bantu kita di kemudian hari. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Terima kasih Mas Zagi ya, keren sekali ya 1 jam kayaknya daging semua ya, daging, lemak dan lain sebagainya. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian tentunya ya, sesi pertanyaan. Di dekat dengan tempat duduk kalian itu sudah ada mic ya, jadi kalau yang mau bertanya nanti setelah ditunjuk bisa maju ke mic terdekat ya. Untuk sesi pertama saya akan buka 3 pertanyaan, silakan. Boleh, 1, 2, 1 lagi. Mana ya nggak kelihatan? Apa ada di sisi lain? 1, 2, ada. Lebih tinggi Mbak ya, di ujung. Itu ngangkat tangan atau udah dah? Oke, kita mungkin mulai dari yang di Aula Barat dulu sambil mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari ITB Jatinangor dan Cirebon nanti bisa dibantu oleh teman-teman ya. Oke, silakan. Paling dekat, Terima kasih atas kesempatannya dan pemaparannya Pak Zagi. Perkenalkan nama saya William dari Arsitektur 22. Saya mau bertanya, saya melihat sumber energi yang dominan pada gambar dan penjelasannya berupa tenaga surya. Apakah Indonesia akan ada rencana untuk mengadopsi tenaga nuklir? Apa pertimbangannya dibanding tenaga surya dan tantangannya untuk menggunakan tenaga nuklir? Soalnya itu kan juga membuka peluang pekerjaan ya, terutama bagi yang berminat mempelajari tenaga nuklir. Jadi ya. Terima kasih Mas, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dia Akram dari Teknik Material Angkatan 2022. Saat ini saya memiliki ketertarikan dalam menginisiasi organisasi non-profit. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke manajemennya ya. Cara kakak memanage SRE ini ya. Mengenai hal tersebut izin bertanya Kak. Tadi kakak sempat menyampaikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat, kita perlu menciptakan suatu produk yang perlu dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun di awal merintis organisasi, apalagi membangun panel surya, saya yakin sangat membutuhkan modal yang besar gitu ya. Mengenai hal itu saya ingin bertanya Kak, bagaimana langkah SRE ketika menginisiasi program kerjanya dengan modal yang mungkin sangat terbatas? Lalu pertanyaan kedua, nggak apa-apa Kak ya? Ini 3 pertanyaan. Tadi ada nitip juga soalnya. Di kondisi sekarang saya melihat semakin banyak anak muda yang punya orientasi materialistis. Mungkin ada cara tertentu dari kakak untuk mengikat anggota di kondisi awal merintis yang tadi ya, jadi pendanaan yang terbatas gitu. Lalu pertanyaan ketiga Kak, bagaimana strategi ekspansi kakak? Tadi kan saya lihat dari perkembangan SRE sendiri itu cepat sekali ya, pesat sekali. Dan kakak juga berlatar belakang teknik mesin, saya melihat itu ekspansi yang luar biasa sekali. Dan mungkin saya izin bertanya untuk tips and triknya Kak gitu. Mengenai ekspansi tersebut. Cukup. Baik, terima kasih. Yang tadi di ujung jadi bertanya atau kita jawab dulu pertanyaan dari sesi pertama ini ya mungkin. Oh ada, mana? Ada nggak? Tadi ada angkat tangan tapi terus ragu-ragu mungkin. Baik, mungkin Mas Zaki kita ini aja ya 2 pertanyaan. Ya, terima kasih. Yang pertama Mas William ya. Jadi kita bicara perbandingan antara tenaga surya dan tenaga nuklir nih Mas. Kita harus bicara terhadap strategi pemerintah dulu. Dalam strategi net zero emission yang sudah dilakukan oleh pemerintah, itu ada juga pengembangan teknologi nuklir di tahun 2030 ke atas. Lalu kenapa saya banyak menyebut tenaga surya? Karena tenaga surya itu pembangkit listrik yang paling cepat untuk dibangun. Dan pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam pembangunan tadi. Jadi padat karya. Lalu kita juga lihat teknologinya sekarang sudah semakin masif dan juga harganya sangat murah sekarang. Dan bisa bersaing dengan harga pembangkit fosil, bahkan ada yang lebih murah lagi. Jadi saya bicara terhadap sesuatu yang short term tuh. Tapi ketika kita bicara tentang nuklir tadi gitu, tentu nuklir itu dalam luasan area yang sama, energi yang dihasilkan itu jauh lebih besar dari teknologi nuklir. Tapi ada beberapa
hal-hal yang harus kita mitigasi dari senyawa-senyawa kimia lainnya kurang lebih. Dan itu sudah ada juga beberapa contoh di dunia-dunia, sudah bisa jalan juga. Namun roadmap kita masih di tahun 2030-an yang akan datang kurang lebih. Dan juga di nuklir tadi mungkin kalau dibandingkan padat karyanya tidak sepadat karya yang tenaga surya atau panas bumi atau dengan tenaga air gitu. Karena nuklir itu tadi setelah dibangun dengan yang besar tapi luas lahannya kecil, operasinya juga hanya untuk beberapa orang aja. Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat di Netflix gitu ya, Chernobyl dan lain sebagainya, pasti udah pernah lihat kan? Itu kok yang mengoperasikan pembangkit sebesar itu hanya segelintir orang ya gitu. Nah jadi ada beberapa pilihan Mas William, karena di kemudian hari kita bicara terhadap kebutuhan energi yang lebih besar, lalu juga semakin cepat untuk bisa didapatkannya. Jadi kita harus diversifikasi dan salah satunya Indonesia memilih membangun yang dominan itu di tenaga surya karena cepat untuk bisa dibangunnya. Setelah itu panas bumi kita kan besar juga ya. Salah satu the biggest yang ada di dunia. Namun untuk bisa mengutilisasinya itu butuh waktu sekitar 5-10 tahun gitu. Kalau tenaga surya, teman-teman bangun 4 bulan, 6 bulan tuh udah jadi gitu. Nah itu yang bisa tadi Mas William tanyakan, mudah-mudahan nanti bisa terjawab juga. Yang kedua dari Mas Biakram Bas. Ya, dari Mas tadi ada 3. Pertama, Mas lagi bikin manajemen non-profit tadi ya, bagaimana cara memanagenya. Jadi ini tuh sebenarnya 3-tiganya saling berkaitan dengan satu sama lain gitu. Saya bercerita juga, jadi saat membangun SRE, saya setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun mendapatkan hasil-hasil insentif dari kegiatan itu tuh bisa dibilang minus Mas, kurang lebih. Bukan 0 gitu, minus gitu di situ. Tapi saya kan bisa lihat lagi dari segi gaya hidup ya gitu kan. Karena ujung-ujungnya kan pasti banyak berkaitan dengan gaya hidup gitu. Saya jarang ngopi, saya jarang pergi kemana-mana dan lain sebagainya. Karena apa? Fokus untuk membangun apa yang sedang dibuat. Karena tadi untuk membangun sesuatu itu kan butuh kepercayaan publik. Harus ada proyeknya dulu nih, pilot projectnya. Di pilot project itu biasanya saya ikutan lomba nih Mas. Ikutan lomba, dapat uang, uangnya itu diputar lagi untuk bikin kegiatan. Lalu ikut juga ikut conference, karena kan conference itu suka ada yang namanya best presenter gitu kan. Nah alhamdulillah dapat uangnya dipakai lagi Mas untuk hal-hal kayak gitu. Jadi 1-3 tahun itu sangat berat lah waktu itu. Kalau sekarang ya lumayan saya bisa ngopi juga, duduk-duduk gitu kan istilahnya. Jadi itu jangan lihat sekarang ya, tapi 3 tahun itu tuh wah. Jadi butuh pengorbanan lah untuk bisa membangun sesuatu gitu. Apalagi ini sesuatu yang baru, orang-orang juga butuh diyakinkan. Dan saran juga buat teman-teman semua, sekarang itu kan lapangan pekerjaan semakin kompetitif. Jadi selagi kuliah itu mungkin ada teman-teman yang merasa, oh ini keahlian saya tuh ada insentifnya loh harusnya gitu. Terus ada nih yang memberikan insentif tapi tidak sesuai. Menurut saya pribadi, menurut saya itu harusnya diambil aja teman-teman. Karena apa? Itu bangun portofolio sebanyak mungkin selagi kuliah. Karena apa? Zaman sekarang gitu kan, ketika kita ingin mendapatkan lapangan pekerjaan, kan teman-teman bisa lihat ya, fresh graduate, tapi minimum 2 tahun pengalaman kerja gitu kan. Itu 2 tahunnya didapat dari mana gitu. Nah justru selagi kuliah, teman-teman cobalah cari kegiatan-kegiatan yang istilahnya mengembangkan lah ilmu-ilmu teman-teman semua. Dan juga meyakinkan dari teman-teman sekeliling kita gitu kan untuk bisa bekerja di non-profit itu sulit juga Mas. Jadi dulu waktu saya bikin SRE di ITB, kira-kira tuh yang ikut mungkin sekitar 7 atau 9 orang kalau saya nggak salah. Terus saya datanglah pergi ke pengenalan unit itu gitu kan. Saya bawa brosur, ini SRE mau nggak dan lain sebagainya gitu. Jadi kuncinya tuh sebagai leader kita harus berani mengkomunikasikan apa yang sedang dibangun. Kalau kita sebagai leadernya nggak berani untuk berkomunikasi, orang gimana mau tertarik gitu. Jadi kuncinya non-profit itu awalnya jual mimpi dulu aja Mas. Gitu kan, toh juga masih kuliah kan waktu dulu.
Jadi alhamdulillahnya memang sangat konsisten waktu itu. Manajemen waktunya juga harus diperhatikan. Lalu juga bisa berjejaring dengan baik karena apa? Banyak dibantu nih oleh senior-senior, oleh alumni-alumni kurang lebih gitu. Jadi kita bikin nih proposal. Proposal yang kita buat kita ajukan ke perusahaan. Perusahaan itu dicari dulu nih kira-kira yang tertarik dengan ITB siapa ya gitu kan. Ya alhamdulillahnya banyak mas gitu. Jadi hal-hal itu yang harus kita coba petakan. Perusahaan mana yang harus kita sesuaikan dengan proyek kita. Yang kedua kira-kira setelah kita dapat pendanaan itu siapa nih yang akan menjaga akuntabilitasnya, tata kelolanya. Jadi harus diperhatikan baik-baik mas. Ada uang masuk yang keluar tuh berapa disusun dengan rapi. Lalu juga dampak-dampaknya bikin kegiatan berapa banyak yang ikut gitu. Nah kalau kita tidak bisa mendokumentasikan dengan baik untuk bisa mengembangkan ke berbagai macam dukungan lainnya itu agak berat mas gitu. Jadi memang tips and trick ini lebih banyaknya ke apa ya, ke diri pribadi harus komitmen lah. Apa yang kita bangun itu pasti punya konsekuensi dari segi waktu, dari segi tenaga. Jadi jangan mudah menyerah dulu gitu. Karena kalau misalkan kita lihat bangun dari 2019, happeningnya itu di 2022 waktu itu saat G20, tidak ada yang tahu tiba-tiba saat Indonesia menjadi tuan rumah, transisi energi menjadi prioritas utama Pak Presiden saat itu, saya dipanggil sama Pak Menteri, bisa nggak pimpin program transisi energi buat anak muda gitu. Bisa Pak, lalu saya banyak berjejaring tuh dengan Amerika, dengan Timur Tengah, lalu juga dengan negara-negara China lain kayak gitu, itulah yang menjadi kunci ketika kita membangun sesuatu itu dengan passion gitu, dengan komitmen. Dan juga setelah kita melakukan kegiatan, biasanya saya banyak datang juga nih Mas Biakram ke para media-media gitu. Jadi teman-teman harus banyak berjejaring sama pimpinan redaksi, lalu juga dengan para reporter gitu. Reporter itu senang banget diajak kopi sama teman-teman gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya sisihkan uang jajan kita buat neraktir kopi. Karena kan ada kopi yang keliling juga sekarang yang harganya murah kan gitu. Ya itu kita banyaklah duduk bareng sama reporter gitu. Tolong dong tulis apa yang lagi kita buat nih sekarang gitu. Jadi non-profit organisasinya nanti Mas bisa didengar sama banyak orang gitu. Nah kemampuan ini biasanya teman-teman yang teknis itu istilahnya lebih harus digali lagi nih, lebih dalam gitu. Jadi saran saya teman-teman yang punya jurusan teknis, jangan ragu untuk belajar yang non teknis. Karena itulah yang akan mempercepat achievement teman-teman di kemudian hari. Dan sama media itu jangan terlalu jauh juga Mas. Jadi harus banyak bergaul sama media dan sosial medianya Mas juga harus banyak digunakan dengan baik gitu. Jadi waktu bikin SRE awal-awal saya pakai Instastory gitu waktu itu untuk cerita. Oh saya belajar nih tentang panas bumi. Apa sih panas bumi itu? Oh ternyata followers saya suka ya gitu. Terus saya buka lagi. Belajar yuk tentang air. Belajar yuk tentang energi surya, tentang nuklir dan lain sebagainya. Nah lewat sosial media itu teman-teman bisa punya branding. Jadi personal branding itu penting buat teman-teman. Teman-teman tuh mau di branding oleh orang-orang tuh sebagai apa? Penggiat lingkungan misalkan gitu. Atau penggiat sosial, penggiat lainnya itu harus tercermin dalam sosial medianya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bijak menggunakan sosial media dengan baik, itu akan menjadi aset buat teman-teman semua. Jadi kalau sekarang nih ada beberapa kan Gen Z yang punya second account, third account punya close friend lagi ya banyak ya. Jadi hal-hal itu boleh juga, namanya sosial media mau curhat gitu. Tapi di first account saya tuh saya brandingnya udah ini nih, udah teknis banget nih gitu. Udah otomotif banget, gak apa-apa. Teman-teman bikin lagi second account, third account. Terus bikin lagi close friend lagi. Enggak bercanda, jangan kebanyakan teman-teman, pusing nanti bikinnya. Jadi hal-hal itu yang harus teman-teman sinkronkan karena teknis itu semua pasti udah punya sesuatu yang baku. Karena eksak Mas sifatnya. Tapi yang non teknis ini sifatnya tuh abstrak. Bagus, besar, cepat dan lain sebagainya itu tergantung kita
menerjemahkan abstraknya tadi itu seperti itu, namanya seninya Mas di situ. Makanya walaupun saya di teknik mesin, tapi saya banyak belajar juga ilmu komunikasi, ilmu negosiasi gitu. Lalu manajemen bisnisnya, itu yang harus dibalance. Yang kurang lebih memang banyak belajar real langsung di lapangan, karena sampai sekarang saya masih fokus belum memutuskan untuk lanjut ke tahapan studi lanjutannya karena momentumnya nih gitu. Dan ini juga penting buat teman-teman, ini semua tentang momentum. Ada yang teman-teman merasa setelah lulus saya S2. Ada teman-teman yang merasa setelah lulus teman-teman mau melanjutkan karir. Tergantung dari momentumnya masing-masing. Menurut saya semuanya sah-sah aja gitu. Kalau saya dulu kenapa masih terus melanjutkan ini karena momentumnya terus nih lanjut gitu. Saya menggunakan momentum itu dengan baik. Jadi akhirnya tidak apa-apa juga tidak S2 sampai sekarang gitu. Karena ada beberapa hal-hal yang lain yang bisa saya kedepankan, yang bisa dijadikan daya tawar lebih bagus lagi. Jadi semua tergantung dari kebutuhan masing-masing. Saran saya ya setiap teman-teman punya waktu, buka sosial medianya, mungkin jangan terlalu banyak. Terus juga ketika melihat ada sesuatu yang sudah semakin membuat pikiran pusing, coba balik lagi baca berita atau misalkan lihat video yang bola atau misalkan teman-teman suka basket dan lain sebagainya gitu. Jadi harus balance tuh yang lucu-lucunya gitu. Itu aja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zagi. Ya, mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh banyak, gimana ya? Kayaknya waktunya hanya cukup untuk 3 pertanyaan lagi. Tapi tadi ini yang pertama 2, saya ingat sama yang di ujung pakai jaket putih 1. Ya, mungkin nanti kalau yang lain bertanyanya bisa langsung ke Mas Zagi ya via sosial media dan lain sebagainya ya. Boleh tadi yang dari sisi sini Mas yang pakai kacamata sama Mbak ya? Ya, silakan. Tes. Selamat pagi Bapak, Pak Zagi. Perkenalkan nama saya Melavani Rayandesita, biasanya dipanggil Raya, dari Teknik Kimia 2024. Jadi saya mau menanyakan terkait pengimplementasiannya teknologi-teknologi terbarukan itu ke desa-desa atau wilayah-wilayah yang terpencil gitu Pak. Nah, jadi dalam implementasi suatu teknologi baru ke masyarakat itu pastinya terdapat tantangan gitu kan ketika harus memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait teknologi atau program baru yang telah kita rancang ini. Sehingga nantinya dapat masyarakat diekspektasikannya dapat menggunakan dan dapat nantinya program yang kita rancang ini memberikan dampak. Nah, bagaimana apa aja tantangan-tantangan dan bagaimana strategi efektif untuk mensosialisasikannya suatu program ke masyarakat dan tidak mengalami penolakan atau maksudnya itu benar-benar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua dari Mas yang pakai kacamata. Oke. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Aymar Syawal, biasa dipanggil Aymar, dari Teknik Dirgantara Angkatan 22. Saya izin bertanya Pak, ini correct me if I'm wrong ya, jadi untuk perbedaan energi surya dan energi konvensional ya, fosil ya, itu kalau surya kan membutuhkan konsumsi energi yang besar di awal gitu, seperti kayak bahannya kan itu juga butuh pertambangan ya, correct me if I'm wrong. Terus sedangkan kalau fosil itu mengkonsumsi energinya itu secara linear dan berulang gitu ya. Nah, mengingat hal ini berarti kan kalau surya ini ada konsep energi payback time. Nah, itu bagaimana konsepnya dan bagaimana meyakinkan masyarakat gitu ya bahwa kalau memang si energi surya ini tuh bisa jadi jaminan gitu ya, si EPBT ini tuh ya, si payback energi payback time ini tuh bisa jadi jaminan bahwa itu tuh memang keberlanjutan energi gitu. Karena kan kalau kekhawatiran saya itu adalah kalau misalkan memang jadi banyak gitu ya, surya ini jadi banyak gitu ya, jadi otomatis ya harus diulang-ulang gitu loh si
konsumsi energi yang awal itu yang ujung-ujungnya juga malah jadi habis gitu si natural alamnya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Jadi bagaimana cara ngeyakinin dan ya cara ngeyakinin gimana si EPBT ini memang benar-benar jadi solusi keberlanjutan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang Mas di ujung pakai jaket putih tadi. Oh, udah ada di situ. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Alkaf, NIM 192240010 dari Prodi Kewirausahaan. Pertanyaan saya, untuk 20 sampai 30 tahun ke depan, apakah Bapak melihat peralihan energi surya di Indonesia itu lebih terpusat ke PLTS yang besar atau desentralisasi melalui rooftop di rumah masing-masing dengan baterai? Nah, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, ketika desentralisasi rooftop solar kan membutuhkan baterai ya Pak. Nah, baterai ini membutuhkan nikel yang besar dan dampak lingkungan dari nikel pun besar. Apakah Bapak melihat Bapak melihat penggunaan panel surya ini menjadi trade off saja dari energi terbarukan atau benar-benar solusi di masa depan? Terima kasih. Langsung. Silakan, bisa. Ya, yang pertama dari Mbak yang Tekim ya, tentang teknologi di desa-desa ya Mbak, kurang lebih. Nah, jadi kuncinya kalau kita pergi ke masyarakat desa, kita tuh kan harus punya semacam kayak buku panduannya dulu Mbak. Jadi buku panduan ketika ingin membuat sesuatu itu harus diciptakan. Karena apa? Buku panduan itu yang nanti akan digunakan oleh masyarakat desa. Misalkan bagaimana cara menyalakannya, lalu juga bagaimana cara merawatnya. Kalau misalkan ada kendala itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan buku panduannya itu udah ada, Mbak tuh harus menciptakan agent of change-nya tuh. Harus melakukan namanya training of trainers-nya. Jadi harus mereplikasi orang yang paham terhadap sistem tersebut. Kuncinya dua itu, panduannya ada, orangnya ada. Ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, programnya akan berkelanjutan di kemudian hari. Dan juga di desa-desa itu harus dijaga juga. Manfaat secara ekonominya benar-benar terasa. Kalau misalkan tidak terasa oleh masyarakat, biasanya masyarakat itu ya sudah tidak punya kepemilikan lah atau rasa kepemilikan terhadap infrastruktur yang dibangun sama teman-teman. Jadi kuncinya adalah bisa membuat masyarakat itu paham dari awal hingga akhir terhadap infrastruktur yang teman-teman bangun. Dan yang kedua ini terkait yang energi surya juga, lalu terhadap Masnya juga tadi hampir sama. Kalau kita bicara tentang energi surya dan fosil tadi, kita harus bicara dulu terhadap kebutuhan energi Mas. Ada yang base load, ada yang peak load gitu. Terus juga ada juga yang sifatnya tadi intermittent atau misalkan kayak angin, adanya saat anginnya kenceng aja, surya saat siang hari kurang lebih kayak gitu. Nah dari jenis-jenis tadi, kalau fosil kan biasanya itu energi yang kita butuhkan untuk menopang keseharian kita gitu ya. Tapi kalau yang peak load itu kan saat listrik lagi semua nyala nih, jam kerja butuh energi yang lebih besar lagi gitu. Lalu juga sekarang bisa dilihat kalau surya dijadikan base load bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi harus pakai baterai kurang lebih gitu kan. Nah lalu tadi Masnya bicara tentang keekonomiannya gitu ya. Kalau bicara tentang break even point atau payback period yang kita bisa dapat, itu kita harus melihat dari berapa banyak sih sinaran matahari tadi. Karena itu sesuatu yang sama-sama bisa kita prediksikan kan. Tapi kalau misalkan konvensional kita nggak tahu tadi harga minyak tiba-tiba melonjak 2, 3 kali, 4 kali lebih besar misalkan gitu. Batu bara juga stoknya sekarang lagi habis di daerah mana. Nah itu yang dibutuhkan oleh pembangkit fosil tadi kan. Karena dia masih rely terhadap bahan bakarnya. Tapi kalau energi baru terbarukan kan sudah ada bahan bakarnya. Kayak tadi surya gitu kan dari matahari dibenturkan terhadap modulnya jadi listrik. Nah biasanya payback periodnya itu di angka 5 sampai belasan tahun. Tergantung dari pendanaannya. Kalau Mas punya pendanaan langsung dari kantongnya Mas, itu balik modalnya akan cepat. Tapi kalau Mas pinjem financing ke bank, kita kan harus membayar bunga. Nah itu biasanya agak lebih lama karena kita minjem uang dari bank. Tapi kan kita nggak usah pakai uangnya kita nih gitu. Risknya jadi lebih sedikit. Nah itu bisa dihitung dengan baik
dari berapa lama sinaran matahari, berapa listrik yang bisa kita bangun, berapa listrik yang kita hemat dari listrik PLN sekarang. Nah itu kalkulasinya sederhana kok Mas. Satu hari pasti kan 4 jam aja lah kurang lebih efektifnya matahari. Listrik berapa sih tadi tarif dasar listrik 1.100 gitu kan. Tinggal dikali berapa banyak per tahunnya, lalu modalnya Mas berapa, tinggal dibagi. Misalkan modal 20 juta, setahun bisa dapat sekitar 1 juta kayak gitu kan. Atau misalkan setahun bisa dapat 2 juta, 10 tahun tuh Mas bisa dapat. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya, terhadap perbandingannya. Nah ini juga melihat tadi, sepertinya Masnya mau jadi entrepreneur nih, nanya desentralisasi di kemudian hari bagaimana kurang lebih. Karena kedepannya pabrik sekarang itu udah mulai banyak menggunakan tenaga surya. Di mana pabrik-pabrik tadi juga kan membutuhkan nih yang namanya kontraktor yang membangun. Kedepannya itu nanti akan banyak dicanangkan oleh pemerintah untuk rooftop. Di mana rooftop itu langsung dikonsumsi oleh komersial dan juga oleh residensial atau rumahan tadi. Dan itu menjadi peluang buat teman-teman di sini. Misalkan tadi anak-anak SBM ITB punya bisnis model yang bagus, lalu berkolaborasi dengan teknik gitu. Bagaimana menciptakan teknologi yang murah kurang lebih gitu kan. Dan itu nanti ke depannya bisnis modelnya akan semakin besar karena kebutuhannya meningkat nih dari para investor mencari sumber listriknya itu dari yang hijau. Dan kita bicara terhadap baterainya, lalu kan Mas di sini isunya adalah penambangan kurang lebih gitu ya. Namanya penambangan tadi kan kita sudah punya prinsip keberlanjutan environment, social dan governance atau yang kita sebut dengan ESG. Nah ESG itu sudah sudah diterapkan dengan baik bagaimana cara tata kelolanya ketika ingin kita mendapatkan nikel. Nah biasanya yang terjadi di lapangan mereka ingin mendapatkan profit yang sangat besar nih. Jadi tata kelolanya tidak dijalankan dengan baik gitu. Misalkan harus membangun tailingnya cukup dalam nih gitu. Tapi dia agak tinggi gitu untuk bisa menghemat komponen. Nah hal-hal itu sebenarnya sudah diatur. Sekarang tinggal balik lagi cara kita memonitoringnya. Bagaimana kita memonitoring hasil-hasil pekerjaannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan tadi. Karena kalau kita sudah punya prinsip-prinsipnya, apapun yang kita lakukan itu pasti gitu kan sesuai dengan SOP. Yang namanya SOP tadi kan sudah dibangun berdasarkan keteknisan ya, pasti udah mengundang beberapa pakar gitu. Paling itu saja, tidak menjadi trade off juga karena hal-hal itu kita kan bisa dapatkan juga dari alam, cuma bagaimana menyeimbangkan secara ekologis. Makanya teman-teman harus banyak belajar tentang ekologis juga untuk bisa menjaga biodiversity-nya, lalu juga bisa balancing terhadap penggunaan air dan sumber daya alam lainnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Zagi, kita beri tepuk tangan. Ya, karena waktu ya, maka kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, mungkin Mas Zagi bisa bagi sosial medianya, mungkin ya Instagramnya Mas Zagi. Bisa di search aja juga nanti ya, bisa di googling. Mungkin untuk menutup acara ini, saya ada beberapa key takeaways ya dari yang sudah disampaikan oleh Mas Zagi. Yang pertama, green jobs di sini tuh bukan hanya tentang pekerjaan ya, tetapi tentang masa depan keberlanjutan bangsa. Dan saya di sini juga ingin mengencourage teman-teman semua yang sudah memiliki privilege sebagai mahasiswa ITB. Manfaatkan itu sebesar-besarnya ya. Tadi ada banyak sekali poin dari Mas Zagi, apa saja sih yang bisa kalian lakukan di sini sebagai mahasiswa. Dan itu tuh semua sudah disediakan dan difasilitasi secara penuh oleh ITB. Contoh, kalian ingin punya kemampuan komunikasi dan jejaring yang baik seperti Mas Zagi, aktif di unit ya. Kalau mau gabung dengan protokoler ya Bu ya. Jadi di ITB tuh mahasiswa bisa gabung sebagai protokoler. Kalian akan belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik ya, membawa diri kalian di depan halayak umum dan lain sebagainya. Lalu kalian mau berkontribusi, kalian mau tadi
Mas Zagi banyak memberikan contoh tentang KKN ya, pengabdian masyarakat. Itu difasilitasi oleh Ditmawa ya. Jadi setiap tahun ada dibuka KKN-nya. Kalian bisa ikut, kalian bisa pergi ke desa-desa terpencil. Pengalaman-pengalaman kalian itu nantinya kontribusi kalian di sana itu yang nanti kalian jadikan bekal ya untuk memberikan tadi kontribusi. Saya bisa kasih apa ya untuk Indonesia? Bukan untuk Indonesia sih, ya terutama untuk diri kalian sendiri lah ya, untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Lalu kemudian jejaring. Tadi berapa kali Mas Zagi juga menyebutkan menulis, ya ikut lomba. Itu dibiayai, bisa nggak ngajuin bantu biaya dari ITB? Bisa. Ya, jadi kalian pergunakan maksimal mungkin privilege kalian sebagai mahasiswa. Ya. Kalian mau sampai nanti kalian begitu sudah lulus itu sebagai alumni kalian dapat pengembangan karir, dapat coaching counseling ya. Jadi sebagai mahasiswa ITB ini kalian tuh sudah dapat modal awal. Ya, tadi Mas Zagi sudah kasih banyak sekali cara-caranya seperti apa, kemampuan apa yang bisa kalian tingkatkan dan lain sebagainya. Dan tadi juga yang penting juga adalah kolaborasi lintas sektor. Ya, pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, itu semua penting. Kalau misalnya kita berpikirnya kita bekerja sendiri, ya kita nggak akan pergi kemana-mana gitu ya. Jadi semoga tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Zagi itu menjadi bekal dan motivasi untuk kalian ya sampai ke depannya. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tentunya dari Mas Zagi sudah meluangkan waktunya ya, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Zagi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kepada Bapak Zagi Berian, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Zagi Berian. Kepada Dr. Andrianto Rikri Kusmara, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian sesi pertama pada hari ini telah selesai. Kepada para mahasiswa kami mohon untuk tetap di tempat, karena akan ada acara dilanjutkan dengan penjelasan mengenai mata kuliah Studium Generale oleh Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Ibu Pipit Fitriani, SSI PhD. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara sesi pertama. Selamat siang dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, untuk para rekan mahasiswa dimohon masih berada di ruangan karena akan ada pemaparan terkait perkuliahan Studium Generale ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti juga yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor ya, bahwa kuliah ini didesain bukan hanya sekedar tambahan akademik ya, tapi diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama karena akan dihadirkan para narasumber dengan ekspertis yang luar biasa dan harapannya rekan-rekan mahasiswa di sini bisa mempelajari banyak hal di kuliah Studium Generale ini ya. Oleh karenanya berdasarkan juga harapan tersebut ada beberapa sasaran perkuliahan yang ingin dicapai di perkuliahan ini ya, diantaranya menjadi wawasan atau memberikan wawasan kebangsaan dan visi pembangunan Indonesia. Oleh karenanya mahasiswa diharapkan juga bisa berperan aktif ya, mengambil peran dan bisa berkontribusi memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada ya. Melalui perkuliahan ini juga diharapkan bisa membiasakan para mahasiswa untuk melakukan diskursus mengenai realita dan idealita bangsa Indonesia. Kalau kita melihat atau mereview kembali yang disampaikan oleh Mas Zagi tadi gitu ya, kemampuan kita dalam memberikan gagasan yang tertulis ataupun lisan itu menjadi sangat penting juga. Nah itu juga menjadi harapan atau sasaran di perkuliahan ini untuk melatih kemampuan dalam menyampaikan ide gagasan mau secara lisan maupun tulisan. Oke? Jadi dari sasaran tersebut gitu ya bermuara pada satu luaran outcomes yaitu meningkatnya pengetahuan, kepekaan, kesadaran, keinginan, juga kemampuan peserta kuliah untuk memberikan kontribusi ya. Nah terkait teknis pelaksanaan kuliah, jadi pelaksanaan SG ini dilaksanakan secara hybrid, daring dan luring di setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10.45. Oke? Nah, namun mohon digarisbawahi juga jika ada permintaan khusus dari narasumber untuk dilaksanakan di selain hari Rabu, itu juga akan sangat mungkin, contohnya mungkin di hari Sabtu, namun hal tersebut tentunya akan kami infokan lebih awal ya. Nah, ini adalah contoh atau list ya narasumber untuk perkuliahan SG di semester ini ya, sudah mulai ramai, kalian bisa lihat bahwa narasumbernya luar biasa, jadi dimohon dipastikan kehadirannya untuk setiap perkuliahan. Oke? Oke. Baik. Nah, selain dari narasumber yang akan hadir di setiap Rabu tadi, mohon dicatat nanti akan ada perkuliahan lain di tanggal 27 September hari Sabtu pukul 13.30 sampai 15.30 yaitu dari Pak Pramono Anung dan Bedah Buku ya. Jadi mohon dicatat agendanya dari sekarang dan diluangkan waktunya di hari tersebut. Baik, selanjutnya terkait mekanisme pelaksanaan perkuliahan, mohon masih dapat tenang ya. Bagi yang sudah ada kelas mungkin bisa sambil, tapi untuk sisanya mohon bisa diperhatikan kembali. Seperti yang disampaikan, kita ada luring dan daring. Jadi untuk peserta kuliah pada dasarnya semuanya hadir di ruangan ya. Yang membedakan adalah untuk peserta yang ada di kampus ITB Ganesha maka akan hadir di ruang Aula Barat setiap hari Rabu. Nah, ada presensi yang akan dibuka dan kalian harus mengisi baik itu di SIX ataupun manual yang ada di meja registrasi ya. Untuk yang di SIX akan dibuka setiap pukul 8.45 hingga 9.30. Ya, oke, saya tahu sebagian mungkin akan bilang, Bu, kami tadi belum sempat mengisi presensi di SIX. Nah, untuk hari ini, para dosen pengampu kelas akan memperpanjang untuk pembukaan kehadiran kurang lebih sampai sekitar pukul 12. Jadi nanti mohon dipastikan yang tadi belum sempat mengisi untuk mengisi di SIX ya. Oke, lalu bagi yang berhalangan hadir di Aula Barat dapat mengikuti kuliah secara daring dengan catatan
membuat surat keterangan yang tertulis dan diajukan ke dosen pengampu kelasnya ya. Ada sebagian yang mungkin berhalangan karena juga masih mengikuti KP begitu ya. Jadi silahkan disiapkan suratnya dan bisa dikirimkan ke alamat email yang tertera di layar. Oke. Nah, untuk peserta yang ada di kampus Jatinangor dan Cirebon tetap hadir di ruangan gitu ya. Namun melihat atau menyaksikan narasumber secara daring. Jadi untuk yang ada di Jatinangor nanti akan berada di ruang 301 dan untuk di kampus Cirebon di ruang 9706 ya. Sama untuk mahasiswa di Jatinangor dan Cirebon pun harap bisa mengisi pendaftaran kehadiran ya, baik itu di SIX maupun di daftar hadir yang disediakan di kelas masing-masing. Ya. Nah, bagi peserta sit-in yang belum terdaftar di DPK, silahkan bisa bergabung dan harus ya bergabung di EduNext karena juga akan memudahkan kalian nanti untuk mensubmit tugas dengan mengisikan kode token seperti yang tertera di layar, kemudian pilih kelas sit-in dan tetap mengikuti ketentuan luring atau daring ya. Jadi mohon dipastikan kehadiran dan tugasnya dari pertemuan pertama memang sudah bisa tersubmit. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah pengampu di kelasnya masing-masing. Silahkan dilihat dan dicatat untuk informasi dosen pengampu kelasnya masing-masing. Di K01 bersama saya, lalu di kelas K02 ada Pak Yorga, K3 ada Pak Intan Taufik, di kelas 4 ada Pak Insanu, di kelas 5 ada Bu Lala, di kelas 6 ada Pak Prastio, di kelas 7 ada Pak Henry, kelas 8 Pak Hafiz, kelas 9 Pak Epin, kelas 10 di Cirebon ada Bu Dayu, kelas 11 Bu Alfi di Jatinangor ya. Jadi mohon dapat mengenal dosen pengampu kelasnya masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan atau kendala selama pelaksanaan perkuliahan, silahkan bisa menghubungi dosen pengampunya melalui Teams atau EduNext begitu, atau juga bisa mengirimkan email ke alamat yang tertera di layar. Dan juga dimohon kepada peserta kelas supaya bisa bergabung di grup MS Teams agar informasi juga bisa diberikan dan dapat mengetahui lebih cepat ya melalui tautan berikut. Oke? Nah, terkait skema penilaian, mohon diperhatikan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang pertama kita punya tugas resume dengan bobot paling besar yaitu 80% dan ini adalah tugas individu dan di setiap pertemuan ya. Jadi mohon diperhatikan untuk dapat mencatat baik-baik materi yang sudah disampaikan narasumber karena itu menjadi tugas individu yang harus kalian submit 1 pekan setelah pelaksanaan kuliah atau narasumber tersebut ya. Nah, mohon diperhatikan untuk tidak mengcopy paste berbagai sumber termasuk pemanfaatan AI dan hal-hal lain yang melanggar akademik ya. Jika diketahui maka akan diberikan nilai E. Perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah ini juga memiliki tim asisten yang cukup banyak yang akan mencek ya tugas-tugas atau resume yang Anda submit. Jadi jangan coba-coba, kayaknya nggak akan ketahuan. Oh, belum tentu ya, siapa sangka, karena itu juga akan dicek oleh para tim asisten. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik untuk menghindari hal-hal yang dilarang tersebut. Lalu resume dibuat dengan menulis tangan atau juga dapat diketik dan dikirimkan melalui EduNext dalam PDF format ya, selambat-lambatnya 2359 di pekan berikutnya. Nah, ini juga menjadi catatan agar teman-teman mahasiswa diberikan waktu untuk memperbaiki, mereview kembali resume yang akan disubmit tersebut dan tolong tidak disubmit di waktu-waktu kritis ya atau di akhir-akhir waktu. Sebagai informasi peserta SG ini ada sekitar 1.300 sehingga kalau misalkan semuanya akan mensubmit di waktu yang sama bisa dibayangkan mungkin akan terjadi crash, error dan sebagainya. Jadi Anda diberikan keleluasaan waktu untuk dapat men-improve dan juga bisa disubmit di waktu yang tidak bersamaan. Ya, jadi tolong dicatat itu.
Lalu nanti subjek dan nama filenya bisa dibuat dengan format yang terlampir, ada resume, SG, tanggal, juga NIM Anda, dan diupload pada Edunext. Oh maaf. Sebentar, oh salah. Boleh dibantu back? Lagi Pak? Di bagian, oke. Saat Anda nanti, lagi Pak? Sebentar. Oh, baik, ini ya. Oke, jadi di tugas resume, mohon bisa dilihat ada penilaian yang akan dilakukan berdasarkan struktur penulisannya, substansi materi, bahasa yang baik dan benar, dan juga kerapihan ya. Nah ini juga menjadi catatan, tolong diperhatikan saat Anda mensubmit tugas tersebut, pastikan dia sudah submitted ya, sudah berhasil disubmit di folder assignment yang sesuai. Jadi seringkali ada yang mungkin buru-buru atau bahkan kalau di jam-jam akhir langsung klik dan ditinggal begitu saja, namun ternyata belum tersubmit atau misalkan disubmit di folder yang berbeda. Nah itu akan sangat menyulitkan ya. Bisa jadi misalkan asisten atau kita para dosen tidak bisa menemukan tugas Anda dan akhirnya tugas tersebut dianggap tidak dikumpulkan. Jadi mohon berhati-hati dan memperhatikan hal tersebut ya. Nah selain tugas resume ada juga ujian, yaitu di masa tugas akhir nanti dengan bobot 20%. Ini juga tugas individu dan tulisan berupa makalah yang isinya adalah terkait gagasan pribadi, tema-tema yang akan disampaikan oleh narasumber. Tadi juga sudah saya sampaikan terkait narasumber yang akan mengisi di SG gitu ya. Nanti kalian bisa memilih tema apa yang memang menarik dan dikembangkan untuk menjadi suatu makalah. Atau misalkan ada pendapat, kritik, masukan terhadap apa yang sudah disampaikan narasumber dan kalian punya perspektif lain, itu juga bisa menjadi bahan untuk tugas makalah di ujian akhir nanti ya. Naskah itu nanti dikumpulkan melalui Edunext di masa UAS. Jadi informasi lebih lanjut terkait pengumpulan makalah ini akan diinformasikan mendekati waktu tersebut ya. Nah dalam ujian tadi struktur yang perlu diperhatikan adalah makalah lengkap begitu ya. Jadi seperti yang bisa dilihat dari judul hingga referensi mohon dapat dituliskan dengan baik dengan minimal 10 halaman dan keterangan makalah seperti yang tertera ya. Jadi mohon diperhatikan untuk struktur penulisannya dan tidak asal-asalan membuatnya ya. Nah makalah ini berisi dari data jelas sumbernya, kalian bisa menganalisis mengenai tema yang dipilih tadi. Kemudian dari tema yang dipilih bisa mengusulkan rekomendasi dan solusi untuk permasalahan yang ada. Jangan lupa untuk menyebutkan sumber referensi yang digunakan dalam penulisan makalah tersebut. Karena apa? Karena tugas juga akan dicek melalui aplikasi anti plagiasi ya, untuk menghindari copy paste atau AI yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Dan segala bentuk kecurangan ya akan diberikan sanksi yang sesuai ya. Dan di dalam case ini diberikan nilai E. Catatan yang masih sama, nanti mohon tugasnya juga dapat dikirimkan atau disubmit di file assignment yang sesuai dan pastikan sudah terkirim ya. Nah penilaian tadi ya berarti akan memenuhi komponen nilai tugas melalui resume sebesar 80% dan UAS tugas akhir sebesar 20%. Dan juga ada batas syarat kehadiran minimum 80%, jadi mohon dilengkapi kehadirannya. Selain juga sebagai syarat akademik juga sayang ya ilmu atau wawasan nanti yang akan diberikan oleh para narasumber. Nah jika resume dan juga kehadiran dan aktif menyampaikan pertanyaan di perkuliahan, maka akan ada bonus nilai juga. Jadi juga mohon diperhatikan bahwa setiap keterlambatan dalam mensubmit tugas itu akan ada pengurangan nilai. Yang artinya semakin lama semakin telat atau semakin telat ya semakin besar juga reduksi nilainya ya. Oke, jadi nilai akhir adalah seperti ini ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai terbaik yang diinginkan dengan indeks A ya, amin ya. Oke,
Nah, ini juga ada beberapa evaluasi penilaian dari perkuliahan sebelumnya ya. Yang pertama tadi resume atau tugasnya dikerjakan secara asal-asalan ya. Jadi tolong diperhatikan atau juga terlambat dan tidak mengecek status tugas di EduNext ya. Keliru folder assignment atau jadi salah mensubmit gitu ya. Copy paste termasuk penggunaan AI dan saling mencontek satu sama lain atau tidak mengisi presensi atau lupa gitu ya, di baik itu manual atau SCX, dan peserta sit-in yang tidak mengikuti perkuliahan dan tidak mengerjakan tugas secara sempurna atau dari awal ya. Jadi mohon semuanya bisa menjadikan ini sebagai pelajaran agar tidak terjadi di semester ini juga. Baik. Ya, seperti juga pembelajaran perkuliahan yang lain ya, kita mengikuti peraturan rektor tentang peraturan akademik ITB, termasuk pelanggaran peraturan akademik dan kemahasiswaan ITB. Jadi mohon diperhatikan tadi hal-hal yang memang perlu dihindari agar rekan-rekan mahasiswa sini terhindar dari sanksi akademik dan sebagainya ya. Baik, untuk tata tertib dan etika kedepannya mohon dapat hadir di ruangan sebelum pukul 9, jadi 15 menit sebelum pukul 9 ya, tepatnya 8.45 dan tidak terlambat begitu ya. Kemudian mengisi presensi kehadiran, jadi mulai pertemuan ke depannya presensi kehadiran di kelas masing-masing akan dibuka dari mulai 8.45 sampai 9.30. Nah, untuk peserta sit-in yang memang belum terdaftar di DPK, jadi nanti saat Anda mensubmit tugas resume, di halaman berikutnya tolong sertakan screenshot atau swafoto Anda gitu ya, supaya menjadi justifikasi bahwa Anda memang sudah hadir di pertemuan pertama. Oke, kemudian untuk yang daring harap tetap menyalakan kamera dan peserta mengikuti kelas hingga perkuliahan dinyatakan selesai ya. Baik, kurang lebih seperti itu pengantar mata kuliah Studium Generale untuk semester ini. Terima kasih semuanya. Silahkan untuk informasi teknis lainnya teman-teman mahasiswa bisa bergabung di MS Teams berikut ya. Informasi ini dan juga perkuliahan sudah disampaikan di EduNext. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.